Ada yang masih menganggap kuliah itu nggak penting, bahkan dibilang buang-buang waktu. Tapi ini nggak terjadi di Korea Selatan. Di negara ini, pendidikan justru sangat penting karena dianggap punya peran besar dalam menentukan masa depan seseorang. Bahkan, Korea Selatan dikenal punya sistem pendidikan yang disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Dan sistem ini nggak muncul begitu saja. Ada perjalanan panjang di balik bagaimana Korea membangun pendidikan mereka sampai menjadi seperti sekarang. Di video ini, kita nggak cuma akan membahas sejarahnya. Kita akan melihat seperti apa sistem pendidikan dan budaya belajar yang mereka bangun, kenapa pendidikan bisa dianggap begitu penting di Korea Selatan, dukungan apa saja yang diberikan pemerintah sampai keluarga, dan yang paling penting, apakah semua itu benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Baiklah supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik kayak gini ya. Setelah Korea merdeka pada 15 Agustus 1945, kondisi pendidikannya masih jauh dari Korea yang kita kenal sekarang. Pada saat itu, tingkat literasi masyarakat Korea sekitar 22%. Ini karena Jepang melarang keras penduduk Korea menempuh pendidikan pada masa penjajahannya. Jadi, setelah merdeka, salah satu pekerjaan besar yang harus dilakukan Korea saat membangun negaranya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses sekolah. Pemerintah pun mulai mendorong pendidikan dasar secara besar-besaran. Setelah tahun 1945, Korea memperkenalkan sistem pendidikan dasar wajib dan terus memperluas akses pendidikan. Hasilnya, di tahun 1960, tingkat literasi naik menjadi 72%. Jadi, pendidikan di Korea saat itu bukan cuma soal mendapatkan ijazah. Pendidikan dipandang sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan membangun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun negara. Dan pemerintah Korea sudah menyusunnya sejak mereka merdeka. Walaupun dalam perjalanannya tetap muncul kebijakan baru dan penyesuaian peraturan. Tetapi tujuannya tetap ingin membuat masyarakatnya memperoleh hidup yang sejahtera. Dari sini kita bisa melihat satu hal. Pendidikan di Korea sejak awal memang diposisikan sebagai bagian penting. Negara ini dulu harus mengejar ketertinggalan pendidikan, kemudian membangun sistem yang semakin serius dan terstruktur. Dan untuk mencapai tujuan sebesar itu, tentu sistem pendidikannya juga nggak bisa dibuat asal-asalan. Pendidikan di Korea Selatan sampai sekarang punya tuntutan yang cukup tinggi. Nah, seperti apa sebenarnya sistem pendidikan dan budaya belajar yang dibangun Korea Selatan sampai bisa menjadi seperti sekarang ya? Kalau dari jenjang, sebenarnya nggak jauh beda kok sama Indonesia. Anak-anak Korea menjalani 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Pendidikan wajib berlaku sampai jenjang SMP. Tahun ajarannya dimulai Maret dan dibagi menjadi 2 semester. Dalam setahun, sekolah berlangsung setidaknya sekitar 190 hari. Lalu, apa yang dipelajari? Korea Selatan punya kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah. Pelajarannya juga cukup familiar, mulai dari bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, bahasa Inggris, olahraga, seni, sampai teknologi dan informatika. Menariknya, kalau bicara soal jam belajar formal, siswa SD mendapat sekitar 655 jam pelajaran wajib per tahun. Sedangkan siswa SMP sekitar 842 jam. Keduanya bahkan masih di bawah rata-rata negara OECD. Tapi, kalau dijumlah secara total, siswa Korea Selatan belajar 12-16 jam per hari loh. Karena setelah sekolah selesai, banyak siswa yang masih lanjut belajar di Hakwon, yaitu lembaga bimbingan belajar swasta. Di sana, mereka bisa memperdalam pelajaran, belajar bahasa, sampai mempersiapkan ujian masuk universitas. Bahkan, ada kawasan yang terkenal sebagai pusat Hakwon dan gak jarang ada keluarga yang pindah ke daerah itu agar bisa mendukung anak-anaknya. Dan salah satu alasan persiapannya serius adalah karena alma mater masih cukup berpengaruh di dunia kerja Korea. Ada 3 universitas yang sangat bergengsi dan sering disebut SKY, yaitu Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Banyak siswa berambisi masuk ke 3 kampus ini, karena reputasi universitas bisa memberikan keuntungan ketika masuk dunia kerja. Penelitian dari Korea Educational Development Institute bahkan menemukan adanya University Prestige Effect.
Lulusan Seoul National University dalam penelitian tersebut memiliki wage premium rata-rata sekitar 12% dibandingkan lulusan universitas lain. Tentu bukan berarti lulusan SKY pasti langsung dapat kerja, tapi reputasi kampus memang bisa menjadi salah satu keuntungan. Nah, untuk mengejar universitas yang mereka incar, ada satu ujian yang sangat terkenal di Korea, yaitu CSAT atau College Scholastic Ability Test, yang dikenal sebagai Sunung. CSAT merupakan salah satu komponen penting dalam seleksi masuk universitas, tapi bukan satu-satunya. Tes ini sangat penting, bahkan dianggap menentukan masa depan dan pekerjaan mereka. Karena persaingannya tinggi, banyak siswa yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jadi, sistem pendidikan Korea nggak cuma soal sekolah dan kurikulum, ada pendidikan formal, pendidikan tambahan, persaingan masuk universitas, sampai budaya mengejar kampus bergengsi yang semuanya saling terhubung. Masuk ke universitas ternama, ikut hackwon, belajar setiap saat, hingga tidur hanya beberapa jam saja. Apakah ini hanya tuntutan semata saja? Ternyata, di samping banyak yang menganggap sistem pendidikan di Korea itu sangat berat, banyak pihak yang mendukung proses belajar mereka. Untuk pendidikan dasar, Korea Selatan sudah lama menerapkan pendidikan wajib dan gratis. Anak-anak mendapatkan pendidikan dasar selama 6 tahun, dan pendidikan SMP juga diwajibkan serta bebas biaya di sekolah negeri. Bahkan, pendidikan SMA juga sudah masuk dalam kebijakan pendidikan gratis secara nasional. Selain itu, pemerintah memang mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan. Pada 2026, Kementerian Pendidikan Korea mengajukan anggaran sekitar 106,3 triliun won. Atau kalau dikonversikan secara kasar ke rupiah, nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Dukungan untuk pendidikan di Korea nggak berhenti dari pemerintahnya aja ya. Keluarga juga punya peran yang besar, karena banyak orang tua yang menganggap pendidikan sebagai investasi untuk masa depan anak. Mereka rela mengeluarkan biaya tambahan untuk pendidikan di luar sekolah. Ketika mendekati CSAT, bukan cuma keluarga dan sekolah yang memperhatikan para siswa. Masyarakat secara keseluruhan juga ikut membantu. Misalnya pada hari ujian, pemerintah daerah bisa mengatur transportasi supaya siswa lebih mudah sampai ke lokasi ujian. Di Seoul misalnya, jumlah kereta dan bus ditambah. Ratusan kendaraan khusus disiapkan untuk mengantar peserta ujian, dan ribuan petugas serta relawan ditempatkan di berbagai titik untuk membantu mereka. Bahkan, jam masuk kerja pegawai pemerintah dan pekerja kantor bisa dibuat lebih siang, supaya lalu lintas pagi nggak terlalu padat, dan siswa bisa sampai ke tempat ujian dengan tepat waktu. Bahkan, urusan musik pun bisa ikut terseret. Menjelang CSAT, ada fenomena yang disebut no sunung song, yaitu lagu-lagu yang sengaja dihindari siswa karena dianggap terlalu catchy dan bisa terus terngiang di kepala. Ring Ding Dong milik SHINee misalnya, sudah lama dianggap sebagai salah satu lagu yang sebaiknya dihindari menjelang ujian. Pada 2024, EPT milik Rose dan Bruno Mars juga sempat masuk daftar lagu yang dihindari siswa karena takut melodinya mengganggu konsentrasi. Nah, kalau siswa sudah didukung sedemikian rupa, bagaimana dengan orang yang mengajarnya? Siswa Korea Selatan emang dituntut belajar dan masuk universitas ternama. Tapi pemerintahannya juga menyiapkan tenaga pendidik berkualitas. Guru di Korea diwajibkan untuk terus mengembangkan kemampuan profesionalnya. Pemerintah dan pemerintah daerah juga menyediakan berbagai program pelatihan supaya kemampuan mereka terus berkembang. Bahkan, Kementerian Pendidikan Korea terus mengembangkan program pelatihan guru, termasuk pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Dari sisi kesejahteraannya juga cukup diperhatikan loh. Gaji guru di Korea Selatan itu termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Rata-ratanya sekitar 33,6 juta won per tahun, atau lebih dari 420 juta rupiah per tahun. Berarti, satu bulannya guru di Korea Selatan mendapatkan gaji rata-rata 35 juta rupiah. Angka ini sangat besar ya, kalau dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia. Jadi, walaupun sistem pendidikan di Korea sangat kompetitif dan disiplin, tapi banyak orang yang mendukung dan menyediakan fasilitas untuk mendukung siswa-siswa. Terus, apakah semua usaha ini benar-benar menghasilkan SDM yang berkualitas? Dari awal, tujuan Korea bukan cuma membuat anak-anaknya pintar di sekolah.
Mereka pengen membangun manusia yang nantinya bisa bekerja, punya keahlian dan ikut mengembangkan negaranya. Dan dampaknya bisa kita lihat dari dunia kerja. Menurut OECD, pekerja Korea yang memiliki pendidikan tinggi rata-rata mendapatkan penghasilan 31% lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan menengah atas. Jadi, pendidikan memang memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi pekerjanya. Tapi hasilnya ternyata nggak berhenti di gaji. SDM Korea juga punya peran besar dalam menghasilkan riset dan teknologi. Dalam Global Innovation Index 2025, Korea Selatan berada di peringkat keempat negara paling inovatif di dunia. Bahkan, Korea menempati peringkat pertama untuk kategori Human Capital and Research. Mereka juga berada di peringkat pertama dunia untuk R&D yang dilakukan sektor bisnis. Tentu, ini nggak bisa dikatakan sebagai hasil pendidikan saja. Ada investasi perusahaan, kebijakan pemerintah, penelitian, dan banyak faktor lainnya. Tapi, semua itu tetap membutuhkan SDM yang punya kemampuan untuk menjalankannya, kan? Oke, jadi apa yang membuat sistem pendidikan Korea Selatan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia? Bukan karena mereka punya sisat yang sulit, atau karena siswanya belajar sampai belasan jam. Kekuatan mereka justru ada pada ekosistem pendidikannya. Sejak awal, pemerintah menjadikan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup dan membangun SDM. Karena itu, mereka nggak cuma membuat sekolah, tapi juga membangun kurikulum, menyediakan pendidikan wajib dan gratis, mengalokasikan anggaran besar, serta terus mengembangkan kualitas guru. Di sisi lain, keluarga dan masyarakat juga ikut mendukung. Sementara, siswa memang dituntut serius mempersiapkan masa depannya. Dan hasilnya bisa dilihat dari SDM yang mereka hasilkan. Mereka nggak cuma punya kemampuan akademik yang tinggi, tapi juga masuk ke dunia kerja, menghasilkan riset, mengembangkan teknologi, dan ikut menggerakkan industri Korea hingga ke pasar global. Jadi, yang membuat pendidikan Korea kuat bukan cuma kerja keras siswanya, tapi karena seluruh lingkungan ikut membangun sistem yang mendukung mereka. Kalau menurut kamu, apa yang bisa Indonesia pelajari dari sistem pendidikan Korea? Tulis di kolom komentar.